sudah banyak dibahas, tapi saya berharap ada informasi lanjut lah, terutama kepada Bapak Dirjen Perhubungan Udara. Kami sama Pak, kalau tadi beliau sampaikan di Aceh, kita di Jawa Barat kan Bapak sudah tahu, kita punya Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Pak. Ya. Sampai hari ini saya kok tidak melihat ada roadmap atau ya kalau BUMN mungkin bisnis plan dan seterusnya, apalagi waktu itu kita juga gencar membaca berita Angkasa Pura II yang masuk Pak ya untuk menjadi bagian dari pengelolaan Bandara Kertajati. Nah, kami harap ini ada langkah serius lah dari pemerintah dan BUMN Angkasa Pura II supaya betul-betul bangunan ini bukan seperti prasasti Pak ya. Kosong. Bahkan saya dengar terakhir mau dijadikan tempat foto-foto prewedding katanya. Sebelumnya saya dengar jadi bengkel pesawat. Sebelumnya juga saya dengar menjadi tempat untuk bisnis private jet. Bahkan yang paling kuat pada saat kita berkunjung Pak 17 Maret beberapa bulan yang lalu akan dikonsentrasikan di bisnis kargo dan seterusnya. Nah, saya kira siapapun pemegang sahamnya selama itu untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, fungsi pelayanan dan hadirnya negara dalam setiap kebutuhan masyarakat, saya kira kita harus bersinergi lah Pak ya. Solusinya dicari yang terbaik. Kalaupun misalnya sekarang ada potensi pasar di Curug pasar yang terutama untuk kita mayoritas umat Islam Pak. Jadi pasar umroh itu saya kira akan terus meningkat Pak. Itu saja serius sih, gitu bahwa itu menjadi destinasi atau embarkasi untuk perjalanan umroh dan haji saja. Kenapa? Kan jamaah-jamaah yang berangkat umroh terutama haji juga kan ya kita tahu mereka terkadang perlu penanganan khusus karena pertama kali masuk bandara dan seterusnya. Saya kira fokus saja lah, misalnya Kertajati adalah embarkasi khusus penerbangan haji dan umroh misalnya untuk wilayah-wilayah yang berdekatan. Supaya apa? Supaya sisi kebermanfaatan dari anggaran uang rakyat itu betul-betul bisa teratasi Pak. Ya, jadi saya kira perlu ada semacam roadmap dan bisnis plan lah. Bagaimana Kertajati hari ini dan Kertajati di masa akan datang betul-betul bisa memberikan manfaat. Harusnya sesuai hasil kajian sebelum bandara ini dibangun. Dan saya dengar operasional bulanannya juga sudah luar biasa Pak ya. Itu saya tekankan hanya sebagai bagian dari kewajiban pada saat kami melakukan kunjungan ke sana. Kami sebenarnya takut Pak, datang ke sana itu hanya kunjungan seremonial, jawaban retorika, tapi kami tidak pernah memberikan solusi terhadap keberadaan Kertajati hari ini maupun di masa akan datang. Kemudian Ibu Polana di Airnav, saya kira perlu audit equipment Bu, karena penerbangan menjadi moda transportasi idola masyarakat bahkan dunia ya. Saya kira modernisasi dari alat-alat navigasi itu adalah hal yang krusial. Saya nggak kebayang kalau perusahaan Ibu diizinkan go public Bu, ini sahamnya pasti blue chip ini. Kenapa? Karena marketnya jelas banget ini Bu, ya pasti oversubscribe, artinya peminatnya pasti banyak nih. Kalau misalnya Ibu fundraising lewat go public, saya kira dia lebih hebat dibandingkan mohon maaf nih BUMN-BUMN lain ya. Nah maka saya kira audit equipment untuk modernisasi navigasi harus segera dilakukan Bu. Dan ini masalah keselamatan penerbangan dan itu adalah sekali lagi wajah Indonesia dipertaruhkan di perusahaan yang Ibu pimpin hari ini. Dan saya kira tangan dingin Ibu bisa mengatasi situasi itu. Nah untuk Pak Dirut Angkasa Pura dan Angkasa Pura II, Angkasa Pura I, saya menyampaikan hal yang terkait titik temu antara sisi komersial dan pelayanan, Pak. Ya. Saya di Soekarno-Hatta kadang masuk di Terminal 1, Pak. Hal-hal yang sederhana lah. Kalau untuk pengelolaan dan manajemen Bapak lebih ahli lah, makanya Bapak diamanati sebagai Dirut. Tapi hal-hal di depan mata yang sangat ringan buat saya, kenapa kok tidak bisa terselesaikan? Misalnya apa, Pak? Mohon izin, Pak. Di Terminal 1 tuh, Pak. Ruang tunggu, kita kadang-kadang sudah nunggu lama, pas mau terbang kita dipindahkan gitu ke pintu berapa, dari suruh tunggu di pintu 3, di boarding passnya pintu 3, tapi pada saat mau terbang kita dipindahkan lagi misalnya ke pintu 5 ya. Itu satu, itu tolong ditertibkan lah supaya ada konsistensi lah ya. Yang kedua Pak, sekali lagi kami meminta, saya kadang-kadang malu dengan Changi Singapura Pak. Apa itu? Musolahnya Pak ya. Musolahnya semuanya rata-rata kecil Pak, dan dicampur laki-laki perempuan. Sudah berhimpit-himpitan, bergantian pula gitu kan. Nah saya kira mau tidak mau itu bagian dari pelayanan Pak ya. Jadi saya kira harus diperhatikan. Nah saya silakan cross check, itu ada jadwal penerbangan dari Air Asia
dari Denpasar ke Labuan Bajo. Suatu saat saya naik pesawat itu, mungkin saya sudah sampaikan, sampai ke Labuan Bajo hujan deras Pak. Ya, nah, ini masukan saja Pak. Sampai Labuan Bajo hujan deras, kita disiapkan payung Pak. Secara bergantian kita memakai payung. Tapi yang saya sedihnya apa tuh Pak? Itu Pak, ada penumpang tua, penumpang yang harus pakai kursi roda. Dan yang mau naik pun saya lihat sudah standby Pak. Tapi tetap harus pakai area remote, ya, remote area harus menggunakan tangga. Sementara ada gerbang-gerbang rata, Pak, tidak dipakai. Nah, saya sampaikan sekali lagi, tolong di titik-titik tertentu ada SOP, pelayanan lebih diprioritaskan dibandingkan sisi komersialnya, Pak. Supaya apa? Ya, itu kan wajah Indonesia sekali lagi, Pak. Jadi saya lihat di samping ada orang yang sudah sepuh, orang yang berhalangan, ya, pakai kursi roda dan seterusnya, juga ada wisatawan-wisatawan asing. Dan saya kira juga tidak masalah lah asal wisatawan, yang penting fungsi pelayanan lebih maksimal, Pak. Terakhir, untuk pengelola bandara, sistem transportasi terpadunya, Pak. Ya. Bapak, Labuan Bajo destinasi wisata prioritas. Tapi setelah keluar dari Labuan Bajo, kita ditawari begitu banyak jasa transportasi yang mohon maaf Pak, kita sampai harus mana yang harus kita layani gitu. Nah, saya kira mungkin diajak bicara lah ya para operator atau para pengusaha jasa transportasi untuk ke destinasi wisata supaya lebih tertib Pak. Ya, kalau perlu pakai seragam dan seterusnya. Ini sebagai bagian dari pelayanan. Artinya apa? Kita sudah jor-joran untuk memperjuangkan destinasi, sudah prioritas pakai super pula gitu. Tapi ternyata mindset para pelakunya ini di wilayah-wilayah tidak satu frekuensi Pak gitu. Destinasi super prioritas tapi para penyambutnya itu adalah dalam tanda petik Pak ya. Dari infrastrukturnya sudah bagus tapi pelayanannya tidak maksimal. Dari sisi mohon maaf Pak ya, transportasi terintegrasinya saya kira juga kurang maksimal. Nah, hal kayak gitu Pak, sekali lagi kami tidak dalam kapasitas mengkritisi untuk mengajari Bapak ya dan Bapak Ibu ya, tapi kami menemukan hal-hal yang saya kira untuk bagian dari evaluasi. Saya kira itu saja pimpinan. Sekali lagi saya tetap berprasangka baik lah bahwa teman-teman kita ini memang punya niat baik untuk memberikan pelayanan dan upaya-upaya terbaik untuk masyarakat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mulyadi. Nanti hari Kamis Komisi 5 ini akan kunker ke Labuan Bajo. Kita berharap BLT dari